sempat ada masa di mana timnas kita, timnas Indonesia, kayak kehilangan arah ya kan? Tapi tiba-tiba datang seorang nahkoda baru, dan dia ini nggak main-main, langsung menciptakan gelombang perubahan. Nah, inilah awal dari apa yang kita sebut revolusi Hartman, sebuah era baru untuk Garuda. Jadi pertanyaannya jadi simpel banget kan? Apa mungkin sih cuma satu orang, bisa menyalakan lagi harapan satu bangsa? Saat kita semua udah mulai pesimis, John Hartman datang. Dia bawa apinya sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya dia melakukan itu, dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat masa depan sepak bola Indonesia? Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama sosok di balik semua ini. Siapa lagi kalau bukan John Hartman. Gini ya, kedatangan Hartman itu bukan sekedar ganti pelatih loh. Ini benar-benar titik balik. Dia langsung tancap gas, bangun ulang identitas timnas. Dan para supporter pun langsung merespons. Stadion yang tadinya mungkin sepi, sekarang, kembali bergemuruh dengan lagu-lagu patriotik. Ini pemandangan yang udah lama banget kita kangenin kan? Nah, ini dia yang bikin beda. Hartman itu nggak cuma mikirin taktik di lapangan, nggak sama sekali. Dari hari pertama, dia sadar betul pentingnya membangun hubungan emosional sama supporter. Lihat deh, dia sampai pimpin pemain keliling stadion buat apresiasi. Gestur yang mungkin kelihatan simple, tapi pesannya kuat banget. Dia datang ke sini bukan cuma buat cari kemenangan, tapi buat jadi bagian dari kita semua. Bagian dari denyut nadi bangsa ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Laga debutnya. Ini bukan pertandingan biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah pernyataan. Hartman ini orangnya nggak suka buang-buang waktu ya. Di laga debutnya di FIFA Series, turnamen persahabatan resmi dari FIFA, lawan St. Kitts and Nevis, dia langsung keluarin kartu asnya, formasi 3-5-2. Buat sebagian orang ini pilihan yang berani, tapi ini dari awal dan nunjukin visi permainan dia tuh kayak gimana. Dan keputusannya di lapangan itu, kayak nonton master catur lagi main. Dia pasang duet yang gak disangka-sangka, Jordi dan Calvin, di lini tengah. Terus, oleh Romeni yang kita tahu striker, perannya diubah jadi kreator yang turun jemput bola. Belum lagi dia berani banget kasih debut ke pemain muda kayak Doni Tri Pamungkas. Setiap pemain, setiap pion digerakkan dengan tujuan yang jelas. Bener-bener strategi yang tak terduga, tapi efektif banget. Terus hasilnya gimana? Coba tebak. 4-0. Skor telak 4-0. Ini bukan cuma soal angka ya, ini adalah sebuah statement. Taktik Hartman terbukti jitu, dan yang lebih penting lagi, ini langsung nyuntikin kepercayaan diri yang luar biasa ke seluruh tim. Tapi dampaknya itu lebih dari sekedar satu kemenangan loh. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, apa sih yang sebenarnya berubah? Inilah yang disebut efek Hartman. Perubahannya itu drastis banget. Coba kita bandingin. Dulu, mentalitasnya sering gak konsisten. Sekarang, energinya jauh lebih tinggi, mentalitasnya baru. Dulu, kekompakan tim itu naik turun. Sekarang, persatuan dan semangatnya jauh lebih besar. Kualitasnya? Ada lompatan standar yang signifikan. Itu kata kuncinya. Oke, mungkin Anda berpikir, ini kan cuma analisis dari luar. Tenang, jangan cuma percaya kata-kata saya. Kita dengarkan langsung dari pemainnya, dari dalam. Salah satu bek andalan kita, Elkan Bagot. Dia bilang sendiri, banyak dari itu datang dari Coach John, energi yang dia bawa dan mentalitas baru. Itu adalah dua hal yang menurut saya paling berbeda dibanding sebelumnya. Ini bukti nyata dari ruang ganti, bukan cuma omongan. Tapi fairnya ini bukan cuma soal pelatih. Kita juga harus akui peningkatan standar ini juga didorong sama kehadiran para pemain diaspora kita yang main di liga-liga top Eropa. Jelas dong mereka bawa pengalaman, bawa kualitas yang beda, yang otomatis maksa semua pemain lain buat naikin level permainan mereka juga. Oke, jadi kita udah lihat dampaknya. Tapi ternyata misinya lebih besar dari sekedar menang di laga berikutnya. Ini soal mematahkan kutukan, soal mencetak sejarah. Supaya kita paham sebesar apa misi ini, kita perlu flashback sedikit ke sejarah. Fakta ya, timnas Indonesia itu belum pernah sekalipun ngalahin tim Eropa di kandang sendiri. Di tanah air kita. Ini udah kayak kutukan yang membayangi sepak bola kita puluhan tahun lamanya. Tapi seorang John Hartman, dia ngelihatnya beda. Dia nggak ngelihat ini sebagai beban, tapi justru sebagai peluang emas. Inilah tantangan yang dia lempar ke para pemainnya. Dia bilang, saya selalu menantang para pemain. Buatlah sejarah. Kita bisa jadi tim pertama yang bisa mengalahkan tim Eropa di tanah Indonesia. Wah, ini tantangan yang besar banget. Dan laga lawan Bulgaria jadi panggung pembuktian pertamanya.
Dan visi Hartman ini jauh banget ke depan, bukan cuma mikirin satu turnamen aja. Setiap langkah yang diambil, mulai dari juara FIFA Series, terus mematahkan kutukan Eropa itu, semuanya adalah bagian dari rencana besar. Semuanya itu kayak batu bata buat membangun fondasi yang super kokoh. Dan target utamanya udah jelas banget, bawa Indonesia ke panggung impian kita semua, Piala Dunia 2030. Jadi, ya, seorang pelatih baru udah memberikan kita semua harapan baru, energi baru udah terasa banget. Tapi perjalanan ini kan baru aja dimulai. Pertanyaannya sekarang, akankah era baru ini, revolusi Hartman ini, berakhir dengan ukiran sejarah yang manis, atau justru patah hati? Entah mana yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, seluruh mata bangsa ini sekarang tertuju pada mereka.